Lebaran tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di seluruh Indonesia atau di mana saja yang sempat melihat Kakak Ica kali ini. Nah, puasa hari ini sudah ke puasa 29 hari. Tinggal 1 hari lagi nih. Adik-adik diharuskan untuk menahan lapar dan haus. Bisa ya? Iya. Kali ini Kakak Ica akan bercerita tentang baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Iya. Namun adik-adik sekalian, cerita Kakak Ica bukan cerita tentang baju lebaran. Nah, siapa yang mau mendengarkan cerita Kakak Ica? Iya. Yuk kita mendengarkan bersama yuk. Lomba duduk yang rapi. Tararang. Suatu hari, Becek sedang membantu ibunya membuat ketupat lebaran. Mereka duduk di balai-balai di depan rumah. Tampak di depan rumah hamparan sawah menguning. Lalu Becek berkata pada ibunya, Ibu, Becek juga ingin membantu ibu membuat ketupat lebaran. Ibu yang sedang membuat ketupat lebaran lalu berkata, ya sudah, kamu duduk saja Becek. Ini kamu segera membuat ketupat lebarannya seperti ini contohnya ya. Lalu si ibu memberikan sebuah contoh ketupat yang sudah jadi kepada si Becek. Tidak lama kemudian, ketupat lebarannya sudah selesai. Tereng. Lalu si Becek begitu riang gembira. Ketupat lebarannya sudah selesai. Senang sekali. Besok tinggal diisi beras. Lalu besok malamnya lagi dimasak. Begitu kan Ibu? Ibu pun berkata dengan tersenyum. Betul Becek, maka dari itu kamu bantu dulu ibu, coba bereskan segera. Anak-anak sekalian, keesokan harinya si Becek pun bersiap-siap ingin apa? Siapa yang tahu? Iya, ingin bersama bapak dan ibunya pergi berlebaran karena hari ini sudah hari lebaran. Lalu si Becek pun dengan riang gembira memakai baju yang bersih, lalu memakai mukena yang cantik bersama ibu dan ayahnya menuju ke masjid untuk apa? Iya, sholat Idul Fitri. Beberapa jam kemudian mereka pun mereka pulang dari masjid dan sekarang sudah berada di rumah berhadapan dengan makanan yang begitu enak, begitu lezat. Wow, si Becek sangat gembira sekali melihat berbagai makanan yang ada di meja. Ada seperti apa? Ada goreng sapi, ya betul. Ada apa lagi? Apa? Gulai kambing, benar sekali. Nah, kemudian si bapak berkata pada Becek, Becek, kamu ambil mangkuk di sana. Loh, si Becek bertanya, Papa, kenapa kita harus mengambil mangkuk? Ini kan sudah ada piring di sini. Ibu lalu berkata, Becek, ambilkan mangkuk bapakmu, lalu kita isi beberapa menu makanan di hari lebaran ini seperti gulai kambing, kemudian sate, buras, ketupat, lalu bawakan koko Kim di samping rumah. Si Becek heran, kok koko Kim mau diberikan juga?
Kim mau diberikan juga. Koko Kim kan bukan muslim, dia nggak lebaran. Jangan salah. Koko Kim itu tetangga kita. Walaupun dia tidak berlebaran, dia juga seperti saudara kita. Jadi kita hari ini berbagi dengan tetangga kita yang non muslim, juga bisa merasakan kebahagiaan apa yang kita rasakan hari ini. Kamu mengerti kan, Bece? Seperti itu ya. Ya. Dengan riang gembira, Bece pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dan hari itu mereka riang gembira merayakan hari kemenangan Islam, Idul Fitri. Nah, adik-adik sekalian, Kakak Ica juga mengingatkan untuk mengikuti program dari pemerintah, yaitu Makassar Recover. Di mana Makassar Recover itu mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Nah, jangan lupa ya. Makassar Recover, peduli Ki, selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dongkelor, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Kak Kustia. Hari ini kakak akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Jambu Air Istimewa oleh Aan Wulandari. Ilustrasi Rian Awe. Penerbit Tiga Ananda. Kalau kau suka dongeng tepuk tangan, kalau kau suka dongeng senyum manis, kalau kau suka dongeng mari kita lakukan, kalau kau suka dongeng duduk manis-manis. Sahabat Dongkelor yang ingin mendengarkan cerita kakak, duduknya harus yang tenang ya. Oke? Yuk kita simak sama-sama ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah, namun Rama dan Sinta enggan untuk keluar rumah. Mereka asik dengan kesibukan masing-masing. Sementara di dapur, ibu sedang sibuk membuat kue pesanan tetangga. Kata ibu, pesanan kue ini agak rumit. Jadi, ibu mengerjakan sendiri. Rama, terdengar ibu memanggil Rama. Mas, dipanggil ibu, tegur Sinta adiknya. Kamu saja deh Rama. Loh, kan Mas, Rama yang dipanggil. Akhirnya Sinta beranjak ke dapur menemui. Akhirnya, Sinta beranjak ke dapur menemui ibu. Tak lama, dia kembali. Mas, ibu meminta tolong dibelikan gula dan tepung. Tetapi teman-teman, Rama si kakak masih enggan membantu ibu. Dia masih segan untuk beranjak dari tempat duduknya. Akhirnya Rama pun mendengus kesal. Rama, loh, kok masih di sini? Ibu-ibu
Rama, loh, kok masih di sini? Ibu tiba-tiba muncul. Oh, Rama tiba-tiba kaget teman-teman. Sinta yang belanja, Bu. Ternyata Sinta lebih berminat untuk membantu ibu. Oh, ya sudah, kalau begitu ibu minta tolong antarkan kue ini ke rumah Bu Halimah. Wah, ternyata kue buatan ibu ingin diantar ke rumah Bu Halimah. Selanjutnya teman-teman, Assalamualaikum. Sinta pulang dan mengucap salam dengan riang. Ini belanjaannya ya, Bu. Ada yang bisa ibu bantu lagi? Ada yang bisa Sinta bantu lagi? Ucap Sinta. Santun. Subhanallah. Sungguh soleha anak ibu. Terima kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya sayang, kata ibu dengan tersenyum. Tuh, Sinta sudah pulang, Bu. Sinta saja yang antar kue ibu, pinta Rama. Iya, Bu, Sinta saja yang mengantar. Bu Halimah itu kan ibunya Nadia, teman Sinta. Sekalian Sinta ingin bermain ke rumah Nadia. Selanjutnya Rama kembali melanjutkan mainannya dengan lega. Masak anak laki-laki belanja gula tepung, ketus Rama. Rama, ibu menegur. Walaupun pelan, ibu mendengar perkataan Rama. Maaf Bu. Rama tersenyum malu. Ibu hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat kelakuan Rama. Sebelum maghrib, Sinta sudah pulang. Tadi ayah Nadia memetik jambu air. Puas deh. Sinta makan jambu air yang besar dan manis. Cerita Sinta sepulang dari rumah Nadia. Kok Mas Rama tidak dibawakan? Tanya Rama. Sinta sudah makan banyak. Masak masih minta lagi buat dibawa pulang. Itu hadiah buat anak soleha yang mau membantu ibu. Rama sih yang tidak mau mengantar. Akhirnya Rama tidak mendapatkan jambu air. Rama hanya bisa senyum-senyum ketus. Wah, gara-gara aku tidak bisa membantu ibu, akhirnya aku tidak bisa makan jambu air kesukaanku, ucap Rama dalam hati. Akhirnya ibu pun dan Sinta hanya bisa tersenyum. Hahaha. Sinta dan ibu tergelak. Ingin jambu air ya? Ledek Sinta. Wah, Rama hanya kesal deh. Keesokan hari, ibu kembali sibuk membuat aneka kue. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada macam-macam kue ya yang dibuat oleh ibu. Bu Halimah, pesan kue lagi ya Bu? Tanya Rama. Masak pesan kue tiap hari? Ucap ibu sambil tersenyum. Tolong belikan beberapa bahan kue lagi ya. Tanya ibu kepada Rama. Wah, ternyata Rama dengan cepatnya ingin membantu ibu teman-teman. Rama pun segera membantu ibu dan mengayuh sepedanya untuk membelikan ibu tepung dan gula. Wah, ternyata si Rama ini berminat untuk mengantar kue itu ke rumah Bu Halimah.
Tetapi ingat teman-teman, ternyata Rama ini masih berminat tuh dengan jambu air. Rama pun dengan bahagianya mendapatkan satu kantong plastik yang berisi jambu air. Tuh lihat teman-teman jambu airnya. Jambu airnya sangat istimewa kan? Ini berkat anak yang soleh, yang rajin membantu ibu di rumah. Oke, Rama dan Sinta pun mengucapkan Alhamdulillah. Demikian cerita kakak pada hari ini. Tetapi sebelumnya, kakak ingin mengajak sahabat Dongkelar semua untuk mendukung program Makassar Recover. Apa sih Makassar Recover itu? Makassar Recover itu adalah salah satu program pemerintah Kota Makassar untuk menyelamatkan Kota Makassar dari pandemi COVID-19. Adapun cara yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Makassar Recover, peduli ki, salam maki. Jika tidak penting di rumah maki. Kenapa sih ya mondar-mandir? Lihat itu Ibu, anak-anak lebih banyak bermain daripada belajar dan membaca buku. Sabarlah ya, semoga corona cepat berlalu. Oh iya, kenapa kita tidak memanfaatkan saja perpustakaan online? Bapak Ibu, Dinas Perpustakaan Kota Makassar saat ini telah menyediakan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses dari smartphone. Download aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Play Store Android Anda untuk menikmati ribuan judul koleksi. Dan saksikan juga dongeng online keliling dari rumah atau Dongkelor di channel YouTube Dongkel Perpusling sebagai hiburan yang penuh edukasi untuk keluarga tercinta. Ternyata perpustakaan hebat ya. Perpustakaan. Kalau tidak penting di rumah maki. Mari untuk tetap produktif dan gemar membaca di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan layanan perpustakaan, layanan digital Kota Makassar, dan layanan online lainnya dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nikmati layanan perpustakaan di genggaman. Dinas Perpustakaan Kota Makassar selalu ingin lebih dekat dan bersahabat. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam setiap langkah